أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, berjumpa lagi di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Untuk pembahasan di video kali ini sangatlah tinggi. Jadi kalian simak video ini baik-baik dan sampai selesai agar kalian terhindar dari gagal paham. Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi hanyalah sebuah gelar yang diberikan kepada seorang manusia utusan Allah yang akan menjadi penerus baginda Rasulullah SAW yang akan menjadi pemimpin langit dan bumi pada zaman sekarang ini. Masih banyak masyarakat manusia yang belum paham tentang seorang manusia yang akan menjadi Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi adalah seorang manusia pilihan Allah yang mewarisi Nur Muhammad ataupun yang mewarisi roh kerasulan di dalam dirinya. Karena pada zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi jabatan sebagai nabi dan rasul, maka muncullah manusia-manusia pilihan Allah yang mewarisi Nur Muhammad ataupun yang mewarisi roh kerasulan, yang kemunculannya pada zaman sekarang ini diberi gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi yang akan menjadi pewaris dan penerus Rasulullah pada zaman sekarang ini, yang akan menjadikan Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam. Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi itu sangatlah sulit diketahui dan sangat sulit ditemukan, kecuali hanya orang-orang yang terpilih saja yang bisa bertemu dan yang bisa berjumpa dengan beliau. Apalagi jika dirinya pun bisa menguasai alam lahir. Melalui sosial media, beliau dapat melacak satu demi satu dari manusia-manusia yang dijumpainya untuk mengukur kadar dan hasrat manusia-manusia tersebut. Bagaimana manusia-manusia itu bisa bertemu dan berjumpa dengan sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang dicari-carinya, jika beliau itu sendiri mengetahui bahwa kebanyakan di antara mereka mempunyai maksud dan tujuan yang lain. Jika sang Khalifah ataupun Imam Mahdi sudah mengetahui maksud dan tujuan mereka, pasti beliau akan berada semakin jauh dari mereka, dan sampai kapanpun mereka tidak akan pernah bisa mengetahui dan berjumpa dengan beliau, karena dirinya tidak mau dijadikan tumpuan dan beban hidup yang sudah tertulis dalam Alkitab-Alkitab. Sedangkan Alkitab-Alkitab itu harus lebih dalam lagi untuk dijabarkan pemaknaannya, bukan hanya saja dijabarkan artinya saja. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah hakikat tempat johirnya dari wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada diri kekasih pilihannya itulah Nur Muhammad ataupun roh kerasulan ataupun cahaya di atas cahaya bertajalli atau menyatu. Sehingga pada diri beliau itulah akan menjadi tempat terwujudnya Allah yang jahir. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Dialah yang awal, yang akhir, yang jahir, dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Dalam penjelasan dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dirinya jahir, yang berarti nyata dan nampak adanya, karena setiap yang bernama pasti mempunyai wujud. Bagi orang-orang tasawuf yang bertarekat, Allah itu sangatlah wujud
nyata dan nampak adanya, karena Allah lah yang maha wujud, dan karena Allah lah yang maha ada. Manusia hanyalah maujud, yaitu hanyalah diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Adanya makhluk karena adanya Allah, dan adanya makhluk tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 115. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka, dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Quran Surat Al-Anfal ayat 17. Dari penjelasan ayat tersebut, Allah juga menyatakan bahwa dirinya memiliki wajah dan memiliki tangan, serta memiliki kaki layaknya seperti raga manusia. Itulah Allah yang jahir, Allah yang nyata, karena Allah selalu bersemayam di dalam diri kekasihnya. Allah dan kekasihnya tidak boleh dipisahkan dan tidak boleh disatukan, bagaikan matahari dengan cahayanya, dan bagaikan siang dengan malam. Yang harus kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu laisa kamislihi, tidak bisa diserupakan dengan bentuk apapun yang ada di alam semesta ini. Tetapi Allah ada penjohiran sifat-sifatnya, dan pada diri penjohiran sifat-sifatnya itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjohirkan hakikat wujud dirinya. Kita harus bisa pahami bahwa yang bertajalli atau menyatu pada diri kekasihnya itu bukanlah Allah yang sejati, tetapi yang bertajalli atau menyatu pada diri kekasihnya itu adalah bagian daripada Allah, yaitu sifatnya sendiri, sekaligus yang menjadi kekasihnya. Itu adalah Nur Muhammad, yaitu cahaya di atas cahaya, ataupun roh kerasulan. Saya sudah menjelaskan bahwa kajian ini sangatlah tinggi. Jadi sobat semua, simak video ini baik-baik dan sampai selesai, agar terhindar dari gagal paham. Jika mengkaji tentang unsur dan ilmu ketuhanan, janganlah selalu dikaji dengan sesuai keinginan dan kemauan dari akal dan pikiran manusia saja. Karena akal dan pikiran manusia itu sangatlah terbatas, sehingga tidak akan pernah mampu menjangkau tentang semua unsur dan ilmu ketuhanan yang dimensinya yang tiada terbatas. Ilmu Allah itu sangatlah luas, sehingga tidak akan mampu dikuasai semua oleh otak manusia yang sangat kecil dan sangat terbatas. Jika lautan yang ada di muka bumi ini dijadikan tinta, dan jika dedaunan yang ada di muka bumi ini dijadikan kertas untuk menulis semua ilmu Allah, pasti tidak akan pernah cukup, karena ilmu Allah sangatlah luas dan sangatlah besar, sehingga ilmu dan unsur ketuhanan adalah dimensi yang tiada terbatas. Makanya ilmu Allah itu ada yang tersurat ataupun yang tertulis, dan ada juga yang tersirat ataupun yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dirinya mengetahui dari segi apa Allah turun ke bumi, mengapa Allah ingin melihat secara langsung keadaan bumi saat ini, melalui penjohiran sifat-sifatnya pada raga manusia pilihannya itu. Walaupun Allah maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, tetapi Allah ingin melihat secara langsung bukti-bukti yang nyata dari hasil laporan para malaikat-malaikat. Maka dari itulah sang Khalifah ataupun Imam Mahdi selalu menyembunyikan dan merahasiakan Allah yang ada pada dirinya sebagai jati dirinya. Andaikan saja manusia dapat menemukan dan mengetahui tentang diri seorang manusia yang menjadi sebagai Khalifah ataupun Imam Mahdi, maka sama halnya mereka sudah menemukan dan sudah mengetahui Allah dalam bentuk penjohiran raga manusia. Allah dalam bentuk manusia itulah yang dipahami dengan penjohiran sifat-sifatnya.
Jika Allah sangat cinta terhadap seorang hamba pilihannya, maka tangan dan kakinya maupun seluruh anggota tubuhnya berkehendak sesuai atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Aku menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Aku menjadi tangannya yang ia gunakan untuk memukul. Dan aku menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia memohon kepadaku, niscaya akan aku berikan. Dan jika ia minta ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Dan jika dia minta perlindungan kepadaku, niscaya akan aku lindungi." Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi, bukan doa-doanya yang dikabulkan, akan tetapi ucapannya itulah yang akan menjadi kun fayakun. Dan beliau lebih banyak diam daripada berbicara, karena beliau menyadari ucapannya itu bisa membakar yang ada di sekitarnya, dan murungnya pun bisa membuat langit gelap seperti akan ada badai. Tidurnya pun bekerja, ucapannya itu bertuah, dan selalu mengeluarkan kata-kata berlian dalam kehidupan masyarakat manusia. Dan janjinya beliau tidak pernah berkata insya Allah, tetapi janjinya beliau selalu menjadi suatu kepastian. Saya seringkali mengatakan kepada sobat semua, kalian boleh percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan ini, terserah kalian saja. Yang penting saya sudah berusaha berbagi informasi ini. Kalian ambil saja poin positifnya dan kembalikan saja pada keyakinan kita masing-masing. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.